Selamat malam para pendengar sekalian. Di sini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai host. Nama saya Vinjanisa dari Prodi Teknik Lingkungan. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai isu menyangkut mengenai topik kerukunan beragama. Nah, di sini saya memiliki beberapa narasumber dari latar belakang agama yang berbeda yang akan ikut bersama saya membahas mengenai isu-isu yang sudah kami siapkan. Adapun narasumber saya pada malam hari ini antara lain, Nama saya Muhammad Kamsar Lubis, Prodi Teknologi Informasi sebagai narasumber agama Islam. Saya Arga Putra Hardianto, Prodi Sastra Indonesia, narasumber agama Islam. Saya Nimca Romata Situmorang dari Prodi Akuntansi sebagai narasumber Protestan. Saya Chandra Sinaga, Fakultas Ilmu sebagai narasumber agama Kristen Protestan. Saya Cynthia Rolando Syaloho dari Prodi Manajemen sebagai narasumber dari agama Katolik. Nah, di sini kita akan mulai membahas mengenai isu pertama, yaitu isu mengenai kasus penistaan agama. Jadi di sini saya ingin mengajak para narasumber untuk menyampaikan dan mengemukakan pendapat mereka masing-masing tentang bagaimana sih tanggapan dan pandangan mereka, pandangan agama mereka mengenai kasus-kasus penistaan agama yang belakangan ini mulai dan sudah marak di masyarakat. Mungkin bisa kita mulai dari Chandra. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi, menurut saya, dalam pandangan Kristen sebenarnya masalah penistaan agama tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi, masalah ini bukanlah bagian dari ajaran Kristen. Maka dari itu penistaan agama yang dilakukan Ahok tersebut haruslah dibawa ke ranah hukum yang tepat agar menciptakan keadilan. Perlakuan Ahok sangatlah berlawanan dengan apa yang sudah diajarkan dalam Alkitab atau kitab suci agama Kristen, yaitu salah satunya dalam pasal 18 ayat 3 yang berisi orang yang melakukan penghinaan adalah orang fasik. Sesuai artinya, orang fasik adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tidak peduli akan perintahnya. Demikian pendapat dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Chandra. Kalau begitu, saya ingin menanyakan bagaimana pendapat dari Ikram selaku mahasiswa yang beragama Islam ya. Bagaimana menurut kamu dan menurut pandangan agama Islam itu sendiri dalam kasus penistaan agama ini? Oke, terima kasih kepada Vindia sebagai host. Jadi dalam pandangan saya, kebanyakan kasus penistaan agama di Indonesia itu terjadi akibat karena adanya kesan berbicara. Berbicara seseorang yang menyebabkan sehingga terjadinya keresahan dan menyinggung pada sejumlah orang. Seperti kasusnya Pak Ahok terkait dengan ayat dalam kitab suci Al-Quran Al-Maidah ayat 51 itu, saat itu Indonesia sedang dalam kondisi cukup tegang-tegangnya dalam hal pemilihan, dan perkataan Pak Ahok yang saya kutip, jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah ayat 51 itu, pasti akan menyinggung dan meresahkan banyak orang, terutamanya Muslim Indonesia. Karena dengan mengatakan jangan mau dibohongi itu, maka orang-orang Indonesia, khususnya umat Islam, akan menangkap bahwa mungkin, atau tidak mungkin, Pak Ahok beranggapan bahwa ustadz-ustadz atau mubalik itu yang menyampaikan Al-Maidah 51 itu membohongi umat dan secara tak langsung merendahkan Al-Quran itu sendiri. Kasus penistaan agama ini adalah suatu kasus yang unik karena bersifat subjektif, yaitu berhubungan dengan pandangan orang lain. Sehingga kasus penistaan ini biasanya hanya akan muncul apabila ada sejumlah orang yang merasa tersinggung atau resah atas perkataan dan perbuatan seseorang. Oleh karena itu, mungkin masih ada kasus semacam ini yang tidak dibawa ke pengadilan disebabkan tidak adanya massa yang tersinggung ataupun tidak ada yang melapor. Itu menurut saya kembali kepada host. Baik, terima kasih kepada Ikram. Nah, kemudian kita akan beralih ke Cynthia. Bagaimana nih menurut Cynthia mengenai isu dari penistaan agama ini sendiri? Baik, terima kasih kepada host. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Setara Institute, sepanjang tahun 1965 hingga tahun 2017 itu, terdapat sedikitnya 97 kasus penistaan agama di Indonesia. Padahal kita semua tahu bahwa tidak ada agama yang mengajarkan untuk memberikan ujaran kebencian. Jadi, menurut saya hal ini sangat ditentang keras oleh setiap agama. Untuk itu, Gereja Katolik secara khusus
Untuk menghindari sikap penistaan ini, maka Gereja Katolik memulai dengan aksi hukum kasih yang sesuai dengan pada Alkitab pada 1 Korintus 13, di mana dikatakan bahwa sikap kasih inilah yang dituntut dari setiap anggota gereja, sehingga masing-masing dari kita akan menjadi saksi yang hidup. Tanpa kesaksian yang baik, maka semua kebenaran itu hanyalah sebuah teori belaka tanpa ada realitasnya. Baik, terima kasih atas pendapat-pendapat yang sudah dikemukakan oleh narasumber kita. Di sini saya ingin bertanya, menurut para narasumber sekalian, apakah hukuman yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pelaku penistaan agama ini itu sudah sepadan dan sudah sesuai untuk didapatkan? Bagaimana menurut Indi? Jadi menurut kami, hukuman yang diberikan terhadap penista agama sudah cukup setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Dengan hukuman yang didapat, mereka dapat memikir kembali apa yang sudah mereka perbuat dan dapat menjadi evaluasi dan pelajaran bagi mereka, bahkan orang lain, untuk tidak melakukan penistaan agama lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Indi. Saya ingin bertanya kepada Ikram. Menurut Ikram, apa sih faktor-faktor yang mendasari oleh para pelaku penistaan agama ini sehingga dia bisa melakukan tindak penistaan agama itu? Jadi menurut saya, yang pertama ada faktor ketidaksengajaan, salah berbicara atau berbuat. Dan kedua ada faktor kurangnya kepekaan terhadap perasaan umat agama lain. Yang ketiga ataupun faktor adanya memang paham atau keyakinan atau pendapat dalam dirinya yang salah, yang sehingga dapat menyebabkan adanya pandangan merendahkan agama lain. Itu menurut saya. Kembali pada host. Baik, terima kasih Kam. Kemudian sebagai generasi milenial, apa sih tindakan yang bisa kita lakukan supaya kita tuh bisa mengurangi tindakan-tindakan atau isu-isu dari penistaan agama ini? Saya ingin bertanya kepada Cynthia, bagaimana menurut kamu? Baik, terima kasih kepada host. Jadi menurut saya, sebagai generasi milenial, kita harus bijak menggunakan media sosial. Kita harus tahu memilah mana berita yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga isu penistaan agama ini dapat dihindari sedini mungkin. Begitu menurut saya. Terima kasih kepada Cynthia dan juga narasumber-narasumber lainnya karena sudah mengemukakan pendapatnya, dan berakhir sudahlah pembahasan untuk isu pertama kita. Dari penjelasan yang kita dengar barusan, sudah jelas bahwa setiap agama itu tidak mengindahkan adanya penistaan agama. Penistaan agama merupakan hal yang cukup tercela dalam kehidupan beragama seseorang. Mungkin seperti yang kita dengar tadi, ada banyak kasus yang mungkin tidak sampai diangkat ke permukaan karena tidak menyinggung banyak perasaan orang. Kita juga sebagai manusia juga harus bisa berhati-hati dalam berkata-kata, khususnya yang berbau dengan suku, ras, dan agama. Kita harus juga bisa untuk memfilter setiap informasi yang dapat kita akses di berbagai media sosial saat ini. Karena begitu banyaknya hoax, dan kita juga sebagai rakyat milenial jangan terlalu mudah untuk percaya terhadap berita-berita tersebut. Nah, kemudian di sini ada satu lagi isu yang menyangkut mengenai kewajiban ataupun pelarangan mengenai penggunaan atribut keagamaan di lingkungan sekolah. Nah, jadi di sini saya ingin meminta pendapat dari para narasumber, bagaimana sih pandangan kalian mengenai isu tersebut? Kita mulai dengan pendapat dari Arga. Baik, terima kasih kesempatannya. Menurut pandangan saya, isu tentang pelanggaran atau pengewajiban atribut keagamaan di lingkungan sekolah itu cukup berat untuk dibahas. Karena menurut beberapa orang tua, atribut yang dikenakan anaknya saat sekolah sebagai tanda atau identitas anak tersebut memiliki keyakinannya masing-masing. Seperti isi kandungan surat Al-Kafirun ayat 6 yang berisi tentang untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksudnya, kamu hanya boleh mencampurin urusan agamamu. Begitu pula dengan agamaku. Tidak dapat dicampuri banyak orang. Karena yang lebih paham dengan ajaranmu ya kamu sendiri. Baik, terima kasih Arga. Berikutnya dari Indi, bagaimana menurut Indi? Baik, terima kasih. Jadi dalam Kristen itu penggunaan hijab ataupun jilbab tidak diharuskan. Banyak gereja-gereja yang tidak menerapkan bagi jemaatnya, terutama kaum perempuan, untuk menutup kepalanya ataupun dengan kata lain bertudung. Meskipun demikian, terdapat beberapa gereja yang mengajarkan kepada jemaat wanita untuk menerapkan prinsip ini, seperti menggunakan tudung kepala saat sedang melakukan ibadah perjamuan kudus.
Nah, mewajibkan siswa-siswi non-Muslim untuk menggunakan hijab bukanlah hal yang baik karena kewajiban tersebut tidak terdapat dalam Kristen dan juga hal tersebut merupakan hal yang tidak menghargai pemahaman ataupun ajaran yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke Ros. Baik, terima kasih Indi. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah menurut kalian itu kebebasan menggunakan atribut keagamaan di sekolah dengan isu dari toleransi? Apa hubungan antara kedua hal ini? Saya ingin bertanya kepada Arga. Menurut Arga bagaimana? Kaitannya adalah karena dalam atribut sekolah sangat menandakan bahwa pelajar tersebut memiliki kepercayaan yang berbeda dengan yang lain. Contohnya adalah seorang pelajar muslim menggunakan hijab dan menutup aurat sesuai dengan aturan agamanya. Begitu, Vindi. Oke, baik Arga. Kalau menurut Indi gimana? Menurut saya, kaitannya dengan membebaskan siswa-siswi menggunakan atribut sekolah berarti menghargai ajaran agama masing-masing, tanpa mengurangi pun sedikit pun rasa nasionalisme yang ada. Selain itu, rasa toleransi dapat lebih berkembang juga di lingkungan masyarakat, seperti di lingkungan sekolah tadi, dan menjadikan Indonesia lebih akrab satu sama lain. Baik, terima kasih Indi. Kemudian, menurut kalian, seberapa penting untuk mengajarkan anak-anak usia sekolah ini untuk menerima dan menghormati perbedaan keyakinan? Menurut saya, dengan ajaran yang diajarkan sejak dini sangat penting, di mana nanti anak-anak bisa lebih bijak dalam bersosialisasi hingga ke depannya. Dengan itu, anak-anak juga akan lebih dikenal sebagai masyarakat yang lebih menghargai sesama dan juga tidak memandang adanya perbedaan tersebut. Baik, kalau menurut Cynthia bagaimana? Menurut saya, lingkungan rumah dan sekolah itu memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Mengajarkan sikap toleransi itu pada anak-anak hendaknya dimulai dari orang tua itu sendiri. Apabila anak ini tidak diberikan bekal tentang toleransi, maka anak ini akan kesulitan dalam menghadapi kehidupan luar. Selain itu, dalam lingkungan sekolah, kita tahu lingkungan sekolah ini adalah lingkungan di mana siswa mendapatkan lebih banyak orang, sehingga dia dapat lebih mudah bersosialisasi. Sehingga menurut saya dalam pernyataan ini, pemahaman tentang penerimaan dan menghargai perbedaan keyakinan itu sangat penting diterapkan kepada anak-anak. Baik, terima kasih Cynthia. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat dari Arga? Baik, terima kasih kesempatannya. Saya sangat penting. Indonesia memiliki suku, agama, dan ras yang sangat beragam. Sehingga dengan pengajaran tersebut, maka sang anak akan memahami pentingnya perbedaan atau toleransi. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi sangat diperlukan di kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya, kita hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain. Begitu, Vindi. Baik, terima kasih kepada Arga atas pendapatnya. Begitu juga narasumber-narasumber lain. Terima kasih karena sudah hadir pada malam hari ini dan berpartisipasi dalam diskusi kita. Dengan diakhirinya pendapat ini, maka diakhirilah juga diskusi kita, dan harapan saya ke depannya, semoga generasi-generasi milenial bisa lebih menghormati mengenai perbedaan agama, dan semoga kasus-kasus intoleransi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.